Menurut saya perlu ya VAR ya, karena bagaimanapun teknologi itu membantu. Teknologi itu mungkin tidak sepenuhnya bisa mengubah hasil pertandingan, tapi teknologi itu membantu memberikan rasa keadilan. Teknologi tidak akan menghentikan kontroversi, tapi teknologi akan meminimalkan kontroversi, karena menjadi semuanya bisa menilai, semuanya bisa mengambil keputusan. Ya, dan kalau kita lihat memang ada beberapa keputusan dari wasit yang di awal ada beberapa, misalnya di pertandingan antara Vietnam menghadapi Thailand, atau kemudian ketika Malaysia menghadapi Indonesia menghadapi Singapura. Jadi hampir semua tim juga mengalami kendala yang sama. Yang menurut saya perlu kemudian AFF untuk segera beradaptasi dengan teknologi. AFF segera beradaptasi untuk menggunakan VAR untuk di AFF berikutnya, karena ini adalah cerminan dari kualitas sepak bola di Asia Tenggara. Kalau AFF saja berantakan dari si penyelenggaraan, bagaimana kemudian di level kompetisi domestik? Jadi kita berharap bahwa ini menjadi lebih profesional, lebih bagus, lebih berkualitas di AFF berikutnya. Ya, baru kita bahas mengenai pengadil, ini tentunya mendapatkan penghargaan ya untuk yang memimpin pertandingan di malam hari ini. Betul. Dan kita cermati bahwa memang Indonesia 6 kali menjadi runner up, 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan juga 2020. Ya. Apa yang menjadi perbedaan ketika sebuah kekecewaan besar terjadi? 2010 kita memang kalah 0-3 di Malaysia, menang 2-1 nggak jadi juara. 2016 tidak diharapkan masuk final. Ya. Kemudian kali ini hampir sama, tidak diunggulkan tapi justru mengejutkan dan bisa menarik banyak perhatian pecinta sepak bola. Sebenarnya harapan terbesar itu di 2010 ya Bung Tio. Kita tidak melupakan itu, dan sampai sekarang orang akan mengenang peristiwa di 2010. Ya. Di luar bahwa itu ada gimmick A, B, C, D, ada cerita D, E, F, G, bahkan sampai Z sekalipun. Tapi faktanya bahwa memang 2010 kita memiliki harapan yang sangat tinggi. Pertemuan penyebabnya adalah ketika di 2010 di fase grup kita bisa mengalahkan Malaysia dengan skor 5-1, dan kita itu adalah era euforia yang luar biasa. Christian Gonzalez, kemudian Irfan Bahdim, dan hampir semua pemain terbaik bermain di 2010. Tapi tiba-tiba di final, di leg pertama kita kalah ketika menghadapi Malaysia dengan skor 3-0, dan kemudian penuh kontroversi, dan di leg kedua kita hanya menang dengan skor 2-1. Tapi apapun itulah, kadang Bung Tio, sepak bola tidak selalu bicara soal apa yang terjadi di dalam lapangan, tapi pasti ada cerita di luar lapangan. Hanya sejauh ini kita belum mendapatkan yang sebenarnya apa yang terjadi di 2010. Tapi di luar apapun itu, bahwa sekarang yang paling penting, lagi-lagi mungkin ini menjadi sebuah ucapan yang klasik, sebuah ucapan yang usang, bahwa semuanya stakeholder sepak bola harus mulai bahu-membahu untuk memulai merestart atau kemudian melakukan evaluasi apa yang salah. Ini momennya ya? Ini semua pasti akan menjadi momen. Ya. Bahkan pemerintah kan sudah memberikan impres untuk percepatan sepak bola nasional. Ya. Kenapa itu tidak bisa menjadi amunisi untuk kita menjadi berkembang lebih cepat? Ketika sepak bola mendapatkan dalam tanda kutip keistimewaan dari pemerintah dengan impres, harusnya itu menjadi momentum. Semua harus mulai berbenah, stakeholder sudah mulai berbenah. Yang kedua menurut saya juga, bagaimana kemudian federasi juga lebih serius lagi. Dia bisa menggerakkan seluruh stakeholder ini untuk bahu-membahu demi kepentingan sepak bola kita yang lebih baik. Ya, kita melihat bahwa 4 pemain tentunya menciptakan 4 gol yang bisa dikatakan menjadi top scorer. Safawi Rashid, kemudian Maranom dari Filipina, Tanapip Songkrasin, dan juga Terasil Dangda. Ya. Nah, kalau Anda melihat itu top scorer, siapakah pemain terbaik turnamen ini di episode kali ini dari kacamata Anda? Agak sulit ya, kita harus mengatakan siapa pemain yang kemudian terbaik di sepanjang turnamen ya. Tapi sejujurnya kalau dilihat per tim mungkin misalnya Thailand, saya pikir Chanatip adalah pemain yang layak untuk mendapatkan apresiasi, karena dia menjadi peran penting atau berperan penting dalam dua pertandingan yang dijalani dan kemudian membawa Thailand menjadi juara. Sementara kalau kita bicara di kubu Indonesia, saya pikir kita juga punya banyak pemain yang pantas untuk mendapatkan apresiasi. Ya. Dan beberapa pemain kita kan juga memang menjadi pemain terbaik ya, man of the match ya. Dari mulai Dewangga, Ricky Kambuaya di pertandingan kali ini, kemudian kita Witan Sulaiman juga, bahkan Arhan juga menjadi pemain terbaik juga. Jadi saya pikir kita punya potensi untuk kemudian berpeluang, dan ini mulai pengalungan medali untuk runner up. Ya, itulah Fair Play Award. Fair Play Award. Indonesia mendapatkan Fair Play Award, tentunya sebuah hal yang harus disyukuri, karena memang kita di bawah Sintayong tidak mampu ya mengontrol emosi. Tidak banyak melakukan kesalahan yang fatal, kemudian melawan wasit atau bereaksi dengan sebuah kejadian di lapangan pertandingan. Meskipun ya beberapa media luar negeri seperti Vietnam menganggap pemain kita bermain dengan kotor ya, dan kemudian dianggap sering melakukan pelanggaran. Tapi kan part of the game, bahwa pelanggaran itu bagian dari pertandingan sepak bola, dan ternyata AFF menilai bahwa kita adalah tim fair play, dan kita bangga ini adalah bisa kita harapkan bisa menjadi pelipur
sedikit kekecewaan dari timnas Ya, Waro, Indonesia. kalau melihat dari kondisi timnas Australia kita saat ini, memang kita tampil bagus, tapi banyak lubang yang masih ada di kubu dari Sintayong. Anda melihat di posisi mana saja dan perdukah memang pemain keturunan yang berdarah Indonesia segera dipanggil untuk bisa memperkuat skuad yang dimiliki oleh Sintayong. Selama pemain itu memiliki darah Indonesia, saya pikir dia